bilang, apa kabar? Sungguh baik, amat baik, luar biasa ya. Apa kabar adik-adik? Sungguh baik, amat baik, luar biasa. Nah, kita sangat bersyukur karena kita boleh dipertemukan di dalam ibadah sekolah minggu pada pagi yang indah ini. Nah, walaupun hanya lewat online atau virtual, tetapi tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji Tuhan di hari minggu ini. Nah, adik-adik di rumah, mari siapkan persembahannya, siapkan Alkitabnya, duduk yang tenang dan berikan waktu yang terbaik buat Tuhan, karena Tuhan sangat senang kepada anak-anak yang taat. Nah, di hari minggu ini Kak Yanti akan ditemani oleh kakak-kakak yang cantik dan abang-abang yang ganteng. Adakah? Nah, itu yang akan menemani ibadah kita di hari minggu ini. Nah, adik-adik sukacita ya. Nah, tetap tenang. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyi Selamat Pagi Tuhan. Tetapi kita menyanyi dengan penuh sukacita ya. Betul-betul kita memuji Tuhan. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara aku sepanjang malam. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara aku sepanjang malam. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Amin. Baiklah adik-adik yang ada di rumah, mari kita kembali menyanyi lagu Tuhan memanggil namamu anak-anak. Nah, kita nyanyikan secara kanan ya Kak ya. Nanti anak kecil jawab, anak Indria jawab ya. Oke? Tuhan memanggil namamu anak Indria. Tuhan memanggil namamu anak Indria. Anak Indria, apa jawabmu? Tuhan memanggil. Anak Indria jawab ya. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Sekarang kita panggil anak kecil ya. Tuhan memanggil namamu anak kecil. Tuhan memanggil namamu anak kecil. Anak kecil, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Jawab ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Nah, di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita banyak sekali melakukan pelanggaran. Kita sering membangkang, sering kasih jengkel orang tua, teman kita, saudara kita, terlebih menyakiti hati teman-teman kita, orang tua kita, terlebih menyakiti hati Tuhan. Nah, untuk itu, mari adik-adik kita mengakui semua kesalahan kita di hadapan Tuhan, dan kita katakan, Tuhan, kami sudah berdosa, tolong ampuni kami. Mari kita ucapkan bersama, 1, 2, 3. Tuhan, kami sudah berdosa, tolong ampuni kami. Nah, karena Tuhan
adalah pengasih dan pengampun. Untuk itu, mari kita angkat pujian banyak perbuatan. Efesus 1 ayat yang ke-7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Amsal 16 ayat 20, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, kita sudah mendengarkan berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Nah, tiba saatnya kita akan membaca Mazmur secara berbalasan dari Mazmur 5 ayat 4. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, persiapkan hati pikirannya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, mari kita menyanyi buku terindah. Firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kembali kami bersyukur Tuhan karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Tuhan telah menolong kami sepanjang minggu lamanya di dalam sekolah kami, dalam permainan kami, dan dalam segala aktivitas. Bahkan kami bersyukur Tuhan, Engkau memberikan waktu lagi berkumpul bersama walaupun hanya online lewat ibadah sekolah minggu pada pagi yang indah ini. Tuhan Yesus, saatnya kami mau mendengarkan cerita dari firman-Mu. Berkati Kak Yuli yang akan memberitakan sabda kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh disampaikan kepada kami anak-anak-Mu, dan kami boleh mengerti dan boleh memahaminya. Pun kami sebagai anak-anak Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu, berikan kami ketenangan, kesabaran untuk setia mendengarkan firman-Mu, sehingga firman-Mu ini Tuhan kami boleh pakai di dalam kehidupan kami sebagai suri dan pedoman. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena sesungguhnya kami telah siap mendengarkan firman-Mu di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, saat ini kakak memegang dua tulisan. Yang pertama, tulisan yang mengatakan membawa persembahan, dan yang kedua taat. Nah, adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita membawa persembahan kepada Tuhan, tentunya Tuhan akan senang. Begitupun ketika kita taat dan mematuhi perintah Tuhan, Tuhan juga akan merasa senang kepada adik-adik sekolah minggu.
Nah, saat ini firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita bagaimana seseorang ketika membawa persembahan dan ketika mereka taat dan melakukan perintah Tuhan. Adik-adik tentunya tahu ya, bangsa Israel adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Suatu ketika bangsa Israel meminta kepada Tuhan seorang raja. Tuhan memilih Saul untuk menjadi seorang raja bagi bangsa Israel. Dan Tuhan berfirman kepada Samuel, dia mengutus Samuel untuk mengurapi Saul sebagai raja. Nah, setelah Samuel mengurapi Saul sebagai raja, ada beberapa peraturan yang harus Raja Saul ketahui, yaitu menaati dan melakukan perintah Tuhan. Nah, selama itu Saul mendengarkan apa yang disampaikan oleh Samuel, ya, untuk melakukan perintah Tuhan, dan Raja Saul harus taat untuk melakukan perintah Tuhan itu. Nah, selama itu Saul bersukacita, bersemangat untuk melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan bersama bangsa Israel. Bangsa Israel pun juga bersukacita, semangat dalam melakukan segala sesuatu. Nah, bangsa Israel pun bersama Raja Saul selalu memperoleh kemenangan karena mereka melakukan semua itu dengan sukacita dan terlebih meminta pertolongan dari Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, suatu ketika Raja Saul sedang memimpin bangsa Israel yang berada di daerah yang bernama Gilgal. Nah, tiba-tiba mereka dikepung oleh pasukan Filistin yang terdiri dari 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda dan pasukan jalan kaki yang jumlahnya banyak sekali. Melihat itu tentunya orang Israel sangat takut. Begitupun juga dengan Raja Saul. Nah, bangsa Israel banyak yang lari ke sana kemari karena merasa ketakutan, ya. Saul juga ikut takut, adik-adik panik. Apa yang harus diperbuatnya? Melawankah dia? Nah, adik-adik, seharusnya Saul tidak melakukan apa-apa, ya. Saul di sini harus menunggu Samuel sebelum melakukan apapun, dan mereka harus berdoa, meminta petunjuk Tuhan dan membawa persembahan kepada Tuhan. Dan dalam hal ini Tuhan telah menunjuk Samuel yang akan memimpinnya. Ya, adik-adik, ketika bangsa Filistin datang akan menyerbu bangsa Israel, Saul seharusnya tidak melakukan apa-apa. Saul harus mendengar perintah yang telah disampaikan oleh Tuhan melalui Samuel bahwa dia harus menunggu Samuel datang. Tetapi Saul di sini tidak taat, adik-adik, tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ia tidak mau menunggu Samuel yang masih 7 hari atau seminggu lamanya bisa hadir atau tiba di Gilgal. Nah, Saul di sini mengambil inisiatif, kemauannya mengambil persembahan dan membawa sendiri kepada Tuhan.
Nah, ketika Raja Saul membawa persembahan kepada Tuhan, tiba-tiba datanglah Samuel. Ketika Samuel mengetahuinya, Samuel sangat marah. Seharusnya engkau, Saul, harus menunggu saya. Itulah yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Tetapi kau telah melanggar perintah Tuhan. Adik-adik, apa kata Samuel lagi kepada Raja Saul? Seharusnya engkau dan keturunanmu bisa menjadi Raja Israel. Tetapi karena engkau melanggar perintah Tuhan, maka raja berikutnya bukan keturunanmu. Akibat ketidaktaatannya kepada Tuhan, maka pemerintahan Raja Saul akan segera berakhir. Adik-adik, ada hal yang berbeda yang dilakukan oleh Yonatan. Adik-adik tentunya tahu siapa itu Yonatan. Yonatan adalah anak dari Raja Saul. Kita tahu Yonatan di sini beda sekali dengan ayahnya. Yonatan tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan tetap menolong apa yang akan dilakukannya. Meskipun ayahnya dan dirinya tidak akan menjadi raja lagi bagi bangsa Israel, Yonatan tetap yakin dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan dapat memberikan kemenangan baik dengan banyak orang maupun sedikit orang. Yonatan tetap melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Adik-adik, Saul masih menjadi raja karena penggantinya belum ada. Apa yang akan dilakukan Raja Saul selanjutnya? Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Di sini Samuel memerintahkan kepada Saul, pergilah, kalahkanlah orang Amalek. Kita tahu adik-adik sekolah minggu, orang Amalek adalah orang-orang yang ketika itu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bangsa Amalek inilah yang menghalang-halangi bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Nah, apa pesan Tuhan kepada Samuel yang untuk dilakukan oleh Raja Saul adalah tumpaskanlah segala apa yang ada padanya dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Nah, kepada siapa? Saat ini Raja Saul untuk menumpaskan tidak ada belas kasihan kepada bangsa Amalek, ya. Malah disampaikan kepada Raja Saul, bunuhlah semua laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu. Begitupun juga dengan hewan-hewan adik-adik sekolah minggu. Baik itu ada lembu, domba, unta maupun keledai. Nah, perintah Tuhan kepada Raja Saul adalah memusnahkan atau tumpas semua apa yang ada pada bangsa Amalek. Nah, lalu Saul memanggil rakyat berkumpul dan memeriksa barisan mereka di Telaim. Ada 200.000 orang pasukan berjalan kaki dan 10.000 orang Yehuda. Adik-adik, setelah Raja Saul sampai ke kota orang Amalek, Raja Saul mengalahkan orang Amalek. Dia tumpas semua orang-orang Amalek. Tapi sayangnya di sini adik-adik sekolah minggu,
Saul sangat bodoh, tidak mau melakukan perintah Tuhan, tidak mau mendengarkan perintah Tuhan. Agag adalah raja orang Amalek, tidak ditumpasnya, dia ditangkap hidup-hidup. Sedangkan rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang Raja Saul. Dalam hal ini, Raja Saul menyelamatkan Raja Agag. Begitupun dengan hewan-hewan yang lain. Tahu gak adik-adik, hewan-hewan yang gemuk, yang bagus, seperti domba, lembu, kambing, dan yang lainnya tidak mau ditumpasnya atau dimatikan ya. Yang bagus-bagusnya dia ambil adik-adik. Tapi segala hewan yang buruk dan tidak berharga ditumpas oleh Saul bersama rakyat Amalek. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel. Aku menyesal telah menjadikan Saul menjadi raja Israel, sebab ia telah berbalik dari aku. Dia tidak mendengarkan perintahku. Maka sakit hatilah Samuel dan berseru-seru kepada Tuhan semalaman mendengar perbuatan Raja Saul yang disampaikan oleh Tuhan. Lalu adik-adik, esok harinya Samuel mendatangi Raja Saul. Ketika Samuel bertemu Saul, berkatalah Saul, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan." Tapi kata Samuel, lebih baik kita mendengarkan perintah Tuhan dan melakukannya daripada kita sekedar memberikan persembahan. Mengapa demikian adik-adik? Karena kita tahu Raja Saul memberikan persembahan kepada Tuhan adalah hasil dari jarahan, yang sebenarnya harta-harta orang Amalek itu harus dimusnahkan. Tetapi Raja Saul mengambil harta-harta, barang-barang yang berharga untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ya. Yang kedua lagi, Saul tidak membunuh Raja Agag. Di sini kita melihat Raja Saul berpikir ketika memberi persembahan yang banyak, Tuhan akan senang. Bagaimana mau senang kalau apa yang dipersembahkan itu bukan milik kita, ya? Ternyata adik-adik, Saul salah. Setelah Samuel memperingatkan Saul, Saul sangat menyesal. Ia kembali beribadah kepada Tuhan. Tetapi Saul harus menjalani apa yang Tuhan sudah hukumkan kepadanya. Ia tidak akan menjadi raja lagi, dan keturunannya tidak akan menggantinya menjadi raja. Adik-adik, apa yang kita pelajari dari cerita kita saat ini? Yang pertama adalah jauh lebih baik sikap kita, perbuatan kita, daripada sekedar apa yang kita lakukan secara lahiriah. Bukan sekedar persembahan, apakah kita sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Ketika kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan, kita memberikan persembahan yang terbaik dari
hasil jeripaya kita, bukan dari hasil jarahan seperti yang dilakukan oleh Raja Saul, yang sebenarnya harta-harta, barang-barang milik orang Amalek yang bagus-bagus itu harus dimusnahkan, malah Raja Saul mempersembahkannya kepada Tuhan. Tuhan sangat tidak senang hal seperti itu. Tuhan lebih senang ketika seseorang taat dan mau melakukan perintah Tuhan. Yang kedua, adik-adik, belajarlah dengan sungguh-sungguh untuk melakukan firman Tuhan, taat kepada perintah Tuhan. Contohnya, hormatilah orang tua kita, hormatilah ayah dan ibu kita. Ya, ketika kita menghormati orang tua kita, artinya kita mendengar perintah Tuhan. Berikutnya, ketika kita taat kepada Tuhan, maka berkat Tuhan akan melimpah dalam hidup kita. Kita akan merasa nyaman, tenang, sukacita. Tidak ada kekhawatiran di dalam kehidupan kita, karena Tuhan selalu menuntun dan menyertai kita. Adik-adik, firman Tuhan saat ini dari 1 Samuel pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-35. Tema kita, Tuhan menolak Saul. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Kiranya melalui firman Tuhan ini, adik-adik boleh melakukannya di dalam kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi adik-adik dan kita sekalian. Terpujilah Kristus. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang kita kembali menyanyi Setinggi-tingginya langit. Persembahan, tetapi kita dituntun oleh firman Tuhan dari Mazmur 5 ayat 4b. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Mari kita menyanyi, ku beri persembahan pada Tuhanku. Begitu besar kasih dan penyertaan-Mu Tuhan, sehingga pada hari Minggu ini, di hari yang dikuduskan ini, kami boleh dituntun dan disertai, sehingga kami boleh beribadah bersama-sama, walaupun itu dilaksanakan secara virtual. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya melalui firman ini, kami tetap setia melakukan perintah-Mu ya Tuhan.
taat untuk melakukan perintah Tuhan. Saat ini Tuhan, kami berdoa buat adik-adik sekolah minggu di dalam kehidupan mereka masing-masing, di dalam pertumbuhan, di dalam pendidikan bagi mereka yang bersekolah. Kiranya Tuhan senantiasa menuntun dan menyertai apa yang dilakukan adik-adik sekolah minggu. Kami pun juga berdoa buat adik-adik sekolah minggu yang tidak sempat hadir pada saat ini, yang malas, Tuhan akan datang mengetuk pintu hatinya, yang dalam kesakitan, dalam kelemahan tubuh, Tuhan datang untuk menyembuhkan sakit penyakitnya, yang dalam kegiatan lainnya, kiranya Tuhan juga menuntun memberkati kehidupan mereka, sehingga adik-adik sekolah minggu yang tidak sempat mengikuti ibadah saat ini, minggu mendatang boleh mengikuti ibadah ini secara virtual. Kami pun juga berdoa bagi adik-adik yang berulang tahun dalam minggu ini, kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka, mensyukuri atas apa yang Tuhan telah berikan bagi adik-adik di dalam kehidupannya. Kami pun berdoa buat orang tua, adik-adik sekolah minggu, Tuhan tetap menuntun dan menyertai, memberkati, memberikan kesehatan apa yang dikerjakan dan dilakukan orang tua kami Tuhan, kiranya mendatangkan berkat bagi kehidupan kami, terlebih bagimu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi kakak-kakak sekolah minggu, kiranya Tuhan tetap memberkati, memampukan kakak-kakak sekolah minggu dalam mengajarkan firman Tuhan bagi adik-adik sekolah minggu. Kami pun juga Tuhan tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan tetap memberkati, menuntun sehingga bangsa dan negara kami boleh hidup damai dan sejahtera. Tuhan, kami juga sudah memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang telah kami berikan ini Tuhan, boleh kami pakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan berkarya di dalam kehidupan kami, khususnya bagi adik-adik sekolah minggu. Inilah doa dan permohonan kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita menerima berkat, mari kakak undang untuk semua berdiri. Nah, kita akan menyanyi Aku Diberkati. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Amin. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Nah, demikianlah ibadah kita pada minggu ini. Terima kasih adik-adik karena boleh mengikuti ibadah dengan tertib. Nah, tetap jaga kesehatan, tetap stay di rumah. Tetap keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker dan sering-sering mencuci tangan. Jaga kesehatan ya, makan makanannya bergizi, minum air putih yang banyak ya. Nah, demikianlah. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari